Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nugraheti Sismulyasi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai kaidah penggunaan ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Putri Agustin Priani dengan NIM 52114211019. Yang kedua, Safira Rinda Erliana dengan NIM 52134211004. Yang ketiga, Lulu Arfi Cahyaning Swandi dengan NIM 52134211006. Yang keempat, Afifah Sagita Fitriawati dengan NIM 52134211007. Yang kelima, Lutfi Rizkiana dengan NIM 52134211009. Yang terakhir, Hasna Amalia Fauzia dengan NIM 52134211016. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pengertian ejaan. Apa itu ejaan? Menurut IDA tahun 2010, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar lambang-lambang itu, baik pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Sedangkan dalam KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah mengenai cara menggambarkan bunyi-bunyi, baik dalam kata, kalimat, paragraf, dan wacana, serta penggunaan tanda baca atau punktuasi. Jadi dapat disimpulkan, ejaan adalah aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca. Untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam ejaan. Macam-macam ejaan antara lain, yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Pada tahun itu, bahasa Indonesia masih disebut sebagai bahasa Melayu. Dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Tengku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thaib, Sultan Ibrahim. Yang kedua yaitu ejaan Swandi. Ejaan Swandi ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264 bagian A. Ejaan ini disusun oleh Mr. Raden Swandi. Ejaan Swandi ini dikenal juga sebagai ejaan Republik. Pembaharuan dari ejaan Swandi terletak pada penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal, seperti huruf OE yang diganti menjadi huruf U, dan dihapuskannya tanda apostrof yang diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini muncul melalui Kongres Bahasa Indonesia II yang dilaksanakan di Medan pada tahun 1954. Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Swandi disempurnakan, namun ejaan pembaharuan ini tidak diresmikan dalam undang-undang. Yang keempat yaitu ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan antar kedua negara. Namun, ejaan ini gagal diresmikan karena ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada waktu itu. Yang kelima yaitu ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan LBK ini merupakan lanjutan penyempurnaan dari ejaan Melindo yang pada saat itu gagal diresmikan. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari A, I, U, E, O, dan di dalam ejaan ini istilah asing sudah mulai diserap seperti kata ekstra yang menggunakan huruf X diganti menjadi kata ekstra yang menggunakan huruf KS. Galp menjadi kalbu dan geurila menjadi gerilya. Yang keenam yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan merupakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972 melalui Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan ini dicapai oleh Kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang dibentuk pada tahun 1966.
Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan dan penyempurnaan dari ejaan Swandi. Yang terakhir yaitu Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambangan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Baik, sekarang kita akan masuk kepada penulisan huruf. Di sini saya akan mencoba untuk mendeskripsikan atau memaparkan kaidah-kaidah yang berlaku mengenai pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Ya, ini ada huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, dan beberapa jenis huruf lainnya. Yang pertama ada huruf kapital. Nah, huruf kapital ini biasa kita dengar dan kita sebut sebagai huruf besar. Huruf ini dipakai sebagai huruf pertama pada beberapa ketentuan. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata pada awal kalimat. Jadi setiap kata pada awal kalimat atau setelah titik itu huruf pertamanya menggunakan huruf besar. Yang kedua yaitu petikan langsung yang utuh. Ketiga, huruf besar juga dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti Tuhan, dan juga agama. Nah, selanjutnya huruf besar juga dipakai sebagai huruf pertama pada nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti oleh nama orang. Sebagai contohnya yaitu penulisan Sultan Hasanuddin. Nah, huruf S atau huruf pertama pada kata Sultan itu menggunakan huruf kapital karena diikuti dengan nama orang yaitu Hasanuddin. Selanjutnya kelima, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama pada nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang. Seperti contohnya yaitu Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, huruf pertama pada kata wakil dan pada kata presiden itu menggunakan huruf kapital karena diikuti dengan nama orang yaitu Ma'ruf Amin. Yang keenam yaitu huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Jadi untuk menuliskan nama orang itu huruf awalnya menggunakan huruf kapital ya. Selanjutnya ketujuh, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, nama suku, dan juga nama bahasa. Jadi pada penulisan suku Jawa atau suku Sunda itu huruf C dan S-nya itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital juga dipakai untuk huruf pertama pada nama tahun, bulan, hari raya, dan juga peristiwa bersejarah. Jadi contohnya ketika kita menuliskan 10 Oktober 1945. Nah, huruf O pada kata Oktober itu atau huruf pertama itu menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama bulan. Selanjutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama pada nama khas dalam geografi. Selanjutnya, ke-10, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama pada nama badan resmi, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Jadi pada penulisan kartu tanda penduduk, nah itu huruf pertama pada kata kartu, kata tanda, dan kata penduduk atau KTP itu menggunakan huruf kapital karena menunjukkan dokumen resmi. Ke-11, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama untuk semua kata dalam judul buku, majalah, surat kabar, kecuali kata partikel atau imbuhan seperti di, ke, dari, yang, dan, nah, yang tidak terletak pada posisi awal. Jadi jika kata partikel itu terletak pada awal kalimat, tetap menggunakan huruf kapital. Ke-12 yaitu huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Terakhir, ke-13, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama untuk kata yang menunjukkan hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, paman yang dipakai sebagai kata ganti sapaan. Baik, selanjutnya yang kedua kita masuk ke dalam huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang posisinya dimiringkan dalam cetakan. Huruf miring dipakai untuk beberapa ketentuan juga. Yang pertama, yaitu menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contohnya, dia mendengar berita itu dari Kompas. Nah, kata Kompas ini dapat ditulis dengan huruf miring karena Kompas menunjukkan surat kabar gitu, nama surat kabar. Lalu selanjutnya, huruf miring juga dipakai sebagai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata.
Seperti contohnya ada kalimat seluruh karyawan diwajibkan menghadiri acara tersebut. Nah, kata diwajibkan ini ingin ditegaskan dalam kalimat, sehingga kata diwajibkan dapat ditulis miring, seperti itu. Lalu terakhir ketiga yaitu huruf miring juga dapat untuk digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan asing, kata nama ilmiah, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Nah, seperti contohnya yaitu hari-harinya padat dengan Facebook. Nah, kata Facebook ini merupakan kata ungkapan asing gitu, jadi kata Facebook harus ditulis dengan huruf miring. Baik, selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang posisinya ditebalkan dalam kata atau kalimat dalam cetakan. Huruf tebal dipakai untuk beberapa ketentuan. Yang pertama, dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang dimiringkan. Seperti contohnya huruf DH pada kata Ramadan, karena kata Ramadan yang RAMADHAN merupakan kata tidak baku yang tidak ada atau tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi huruf DH dapat ditulis atau dicetak dengan ditebalkan seperti itu. Kemudian yaitu huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Nah, contohnya ada untuk penulisan judul dapat ditulis dengan huruf tebal. Selanjutnya ada seperti latar belakang, masalah, isi, hipotesis, dan kesimpulan seperti subjudul atau subbab tersebut juga dapat ditulis menggunakan huruf tebal. Baik, yang keempat ada huruf diftong. Nah, huruf diftong ini merupakan gabungan dua huruf vokal. Seperti kita tahu bahwa huruf vokal itu ada A, I, U, E, dan O. Nah, di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ada AI, AU, EI, dan OI. Pada huruf diftong AI, dalam penerapannya, contohnya ada balairung dan juga pandai. Kemudian pada huruf diftong AU, pada contoh pemakaian katanya, yaitu ada autodidak, taufik, dan juga harimau. Yang ketiga yaitu huruf diftong EI, contoh pemakaian dalam katanya, yaitu ada eigendom, geyser, dan survei. Yang terakhir ada huruf diftong OI, dalam contoh pemakaian katanya, yaitu ada boykot dan amboy. Yang kelima yaitu ada gabungan huruf konsonan. Jadi gabungan huruf konsonan ini merupakan ada 2 huruf konsonan yang bersebelahan seperti itu. Gabungan huruf konsonan di Indonesia ada KH, NG, NY, dan SY yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Untuk gabungan huruf konsonan KH dalam contohnya itu ada khusus, akhir, dan juga tarik. Untuk huruf gabungan konsonan NG itu ada contohnya ada ngarai, bangun, dan juga senang. Ketiga, gabungan huruf konsonan NY dalam contohnya itu ada nyata dan banyak. Yang terakhir dalam gabungan huruf konsonan SY itu ada dalam contoh katanya itu ada syarat, musyawarah, dan juga arahi. Oke, selanjutnya saya Hasna Amalia Fauziah akan menjelaskan tentang penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar, contohnya seperti main, dengar, dan sebagainya. Yang kedua ada kata turunan. Nah, di kata turunan ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya mempermainkan, mendengar, dan sebagainya. Yang kedua, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata ditulis serangkai. Contohnya kata antar kota itu ditulis gabung. Kemudian ekstrakurikuler juga digabung. Dan selanjutnya yang ketiga, jika bentuk terikat diikuti oleh huruf yang awalnya kapital, di antara kedua unsur itu diberi tanda hubung seperti non tanda hubung Indonesia. Kemudian yang keempat, jika kata Maha diikuti misalnya kata Esa, maka penulisan Maha Esa itu dipisah seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kata ulang. Ketika kata ditulis berulang, maka di antara dua kata tersebut harus disertai dengan tanda hubung. Contohnya seperti anak-anak, jalan-jalan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada gabungan kata. Nah, gabungan kata ini ada beberapa macam. Yang pertama, gabungan kata yang lazim disebut kata majmu ditulis terpisah. Contohnya seperti terima kasih, tanda tangan, kambing hitam, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apabila gabungan kata itu mendapatkan awalan atau akhiran saja, maka kata tersebut juga dipisah. Contohnya seperti bertanggung jawab, bertanda tangan. Nah, kata tersebut ditulis terpisah. Kemudian yang ketiga, apabila gabungan kata itu mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus, maka kata tersebut digabung. Contohnya seperti mempertanggungjawabkan, menandatangani, dan sebagainya.
Kemudian yang keempat, gabungan kata yang sudah dianggap satu kata, seperti contohnya bela sungkawa, sukarela, matahari, dan sebagainya. Yang kelima ada kata gantiku, kau, mu, dennya. Nah, kata-kata itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti atau mendahuluinya. Contoh katanya seperti kudatangi, milikmu, rumahnya, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, kata ganti di, ke, dan dari. Nah, untuk penulisan kata di, ke, dan dari, apabila diikuti dengan nama atau kata tempat, maka ditulis secara terpisah. Contohnya seperti di kelas, di rumah, di Jakarta, ke Aceh, dari Bandung, dan sebagainya. Nah, kata-kata itu ditulis secara terpisah. Kemudian ditulis secara gabung apabila katanya seperti dikumpulkan, ke sana, daripada, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketujuh ada kata si dan sang. Kedua kata itu ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya si kanjil, sang kanjil. Nah, kata itu ditulis secara terpisah. Nah, selanjutnya ada partikel. Partikel ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada partikel lah dan kah. Nah, kata ini ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya apakah, masuklah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada partikel pun. Nah, kata pun itu ada yang dipisah, ada yang digabung. Contohnya seperti kata meskipun, walaupun, itu ditulis secara gabung, ditulis secara serangkai. Nah, partikel pun ini ditulis secara terpisah apabila didahului nama orang, seperti Ririn pun mendahuluinya. Kemudian yang ketiga adalah partikel per. Apabila per di sini menunjukkan tiap, contohnya seperti harga kain itu 50.000 per helai. Jadi kata per helai ditulis terpisah. Nah, yang selanjutnya ada singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Kemudian yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan badan atau organisasi tidak diikuti tanda titik. Misalnya singkatan PT, KTP, DPR tidak diikuti tanda titik. Kemudian yang ketiga, singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti tanda titik. Misalnya singkatan halaman itu ditulis HLM titik. Kemudian dan seterusnya ditulis secara DST titik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan angka dan bilangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan angka, yang pertama, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Dapat juga menyatakan satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Contoh, aku memiliki tinggi 155 cm. Pada kata cm ditulis keterangan cm, bukan ditulis cm. 2. Angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada kalimat. Contoh, Putri tinggal di Jogja Residence, Blok 2, nomor 40. Pada keterangan nomor rumah ditulis 40, bukan ditulis keterangan 40. 3. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Contoh, QS Al-Baqarah .21 yang dibaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 1. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan lambang bilangan, yang pertama yaitu lambang bilangan tingkat ditulis dengan seluruhnya kata atau dapat ditulis kata dan angka. Contoh, menurut Lembaga Pemeringkatan for International College dan Universities, Universitas Gadjah Mada menempati posisi ke-1, Universitas Brawijaya menempati posisi kedua, dan Universitas Indonesia menempati posisi ketiga. Pada kata ke-1 itu ditulis ke strip 1, pada kata kedua ditulis ke strip 2, dan pada kata ketiga ditulis ke strip 3. Selanjutnya yang kedua, lambang bilangan dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata yang ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. Contoh, seluruh anggota rapat terdiri dari 250 orang. Pada kata 250 orang ditulis keterangan 250 orang, bukan ditulis angka 250. Yang ketiga, lambang bilangan ditulis dengan huruf pada awal kalimat.
Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Contoh, 7 orang peserta masuk ke babak final. Pada kata 7 itu ditulis keterangan 7, bukan ditulis angka 7. Contoh yang kedua, ibu memberikan hadiah 3 mainan pesawat kepada adik. Pada kata 3 itu ditulis angka 3, bukan keterangan 3. Yang keempat, lambang bilangan dapat ditulis dengan huruf atau angka. Contoh, 10 atau 10, 10. Contoh yang kedua, setengah atau 1/2. Yang kelima, lambang bilangan dapat ditulis dengan akhiran an. Contoh, mereka mengikuti gaya busana tahun 1990-an. Pada kata tahun 1990-an ditulis angka 1990 an. Yang keenam, lambang bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali dalam dokumen resmi seperti akta atau kwitansi. Contoh, ayah membawa 10 piring. Pada kata 10 ditulis keterangan, bukan ditulis angka. Nomor 7, bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf. Contoh, ibu membeli sepeda seharga Rp 5.000.00. Dibaca 5 juta rupiah. Selanjutnya yang ke-8, bilangan dalam unsur nama tempat maka ditulis dengan huruf. Contoh, Salatiga, Simpang 5. Pada kata 3 ditulis dengan huruf, bukan ditulis dengan angka. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca. Yang pertama ada tanda baca titik. Digunakan sebagai 1. Penanda berakhirnya kalimat. 2. Tanda dalam penulisan bagan, ikhtisar, atau daftar. 3. Pemisah angka, jam, menit, dan detik. 4. Menunjukkan jangka waktu. 5. Berperan dalam penulisan sumber referensi. 6. Memperjelas jumlah. 7. Tidak boleh digunakan pada akhir judul. 8. Tidak boleh digunakan pada kepala surat. Lalu ada penggunaan tanda baca koma, di mana tanda baca koma digunakan di tengah kalimat. Yang kedua digunakan sebagai perbandingan kalimat. Ketiga, untuk memisahkan anak dan induk kalimat. 4, digunakan di belakang kata penghubung antar kalimat. Kelima, sebagai pemisah partikel. 6, memisahkan petikan langsung. 7, digunakan di identitas yang digunakan di identitas yang ditulis berurutan. 8, penulisan daftar pustaka. 9, pada catatan kaki. 10, penulisan gelar. 11, dalam penulisan bilangan. 12, pada kalimat bertingkat. 13, untuk menghindari salah baca. 14, tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung. Ketiga, ada tanda baca tanya. Tanda baca tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, digunakan dalam tanda kurung. Keempat, tanda baca seru. Digunakan pada kalimat perintah. Yang kedua, untuk menunjukkan ekspresi kaget. Yang kelima, tanda baca titik koma. Digunakan untuk memisahkan bagian kalimat. Yang kedua, memisahkan kalimat yang setara. Yang keenam, ada tanda titik dua. Digunakan untuk akhir dari suatu pernyataan lengkap. Yang kedua, sesudah kata atau ungkapan. Ketiga, pada teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Keempat, di antara identitas penerbit. Yang ketujuh, ada tanda hubung. Penggunaannya adalah yang pertama untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kedua, merangkai kata depan dengan huruf kapital. Ketiga, menyambung suku. Keempat, menyambung unsur-unsur kata ulang. Kelima, menyambung huruf kata. Dan yang keenam adalah memperjelas hubungan. Yang kedelapan ada tanda pisah. Digunakan untuk membatasi penyisipan kata, menegaskan adanya keterangan aposisi. Yang ketiga adalah tanda pisah dua bilangan. Yang kesembilan ada penggunaan tanda elipsis atau titik-titik. Yang pertama digunakan untuk penulisan kalimat yang terputus-putus. Kedua, untuk menunjukkan ada naskah yang dihilangkan. Yang ke-10 ada penggunaan tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk 1. Tambahan keterangan, 2. Mengapit keterangan, 3. Mengapit huruf, 4. Mengapit angka. Yang ke-11 ada penggunaan tanda kurung siku.
Tanda kurung siku digunakan untuk 1. Mengapit huruf, kata, atau kelompok. 2. Mengapit keterangan. Yang ke-12 ada penggunaan tanda petik. Tanda petik digunakan untuk petikan langsung, mengapit judul, mengapit istilah ilmiah, dan juga sebagai penutup kalimat. Yang ke-13 ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal penggunaannya yang pertama untuk mengapit petikan dalam petikan lain, yang kedua untuk mengapit makna. Yang ke-14 ada tanda garis miring. Dipakai dalam nomor surat dan kalimat, dan dipakai juga sebagai pengganti kata hubung. Yang ke-15 ada tanda apostrof. Tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata, dan juga digunakan sebagai dalam penggunaan kata khusus. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi mengenai kaidah penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam memaparkan materi. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.